Baik, dan juga dari S-Bank Kecamatan ya. Aku sudah. S-Bank Kecamatan udah jalan dari. Oh, orang lain. Kira saya muter gitu, kayak Dewan kan muter. Baik, dari Bimaspol yang saya hormati, yang saya banggakan gitu ya. Dan juga para ketua RW, dari ketua forum yang saya hormati dan saya banggakan, dan juga dari Puskesmas. Baik, tentunya tadi sudah mendengarkan ya, dari rekan-rekan, dari para anggota dewan yang semuanya memberikan satu harapan. Saya yakin para ketua RW juga berharap apa yang sudah direncanakan ini bisa terlaksana. Ada beberapa hal mungkin saya ingin mengingatkan kembali karena kebetulan kemarin hasil rapat koordinasi antara forum komunikasi pimpinan daerah dengan wali kota, kemudian juga Dandim, kemudian juga Kajari se-Indonesia dengan para menteri, termasuk juga gubernur gitu ya, dan juga dengan presiden. Ada beberapa hal yang mungkin perlu saya sampaikan karena ini bagian yang harus disampaikan. Yang pertama tentu bagaimana kemudian ya, kita kopi sudah dianggap selesai gitu ya, dan kemudian berharap ada pertumbuhan ekonomi yang terus bisa terjaga. Jadi pesannya bagaimana mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi yang terus ya, harus terjaga hingga perilaku ekonomi yang selama ini sudah berjalan bisa terjaga. Yang kedua, kita tahu sudah menjadi isu nasional ya, kaitan dengan krisis global. Dan Indonesia termasuk salah satu negara yang dianggap aman. Ya, mudah-mudahan inflasinya tidak meroket ya. Karena posisi sekarang sudah bagus sekali gitu ya dibandingkan dengan negara-negara maju yang luar biasa, mereka inflasinya cukup tinggi. Sehingga banyak hal yang kemudian muncul masalah. Masalah yang harus terjaga adalah bagaimana keamanan terjaga dan terjamin. Karena kalau keamanan sudah terjaga, kemudian masyarakat merasa nyaman dan aman, maka para pelaku ekonomi juga akan tenang, akan aman. Dan masyarakat tentu akan beraktivitas juga dengan tenang. Sehingga roda ekonomi terus berjalan. Kalau roda ekonomi berjalan, otomatis inflasi juga akan turun. Tapi kemudian kalau roda ekonomi tidak berjalan, perilaku ekonomi tidak jalan, maka otomatis inflasi akan naik. Dan ini yang sangat dikhawatirkan. Ya, Presiden dan seluruh menteri mengingatkan kepada penyelenggara daerah, termasuk DPRD. Oleh karena itu, kaitan dengan musrembang hari ini memang bukan mengacu kepada RPJMD. Karena RPJMD kita sudah selesai. Ya. Wali kota terpilih 2018-2023 itu sudah selesai RPJMD-nya ya, karena masa kepemimpinannya akan berakhir di bulan September 2023. Namun nanti terjadi pergantian PJ wali kota. Nah, makanya untuk mengisi kekosongan dalam rangka penyusunan RKPD rencana kerja kepala daerah, tentu harus berpedoman dengan rencana pembangunan daerah. Jadi inilah yang kemudian dijadikan sebagai acuan dasar. Maka dalam konteks ini penguatan dalam rangka basis penguatannya adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi terus terjaga, inflasi jangan sampai kemudian naik. Maka kalau temanya disebut dalam konteks penguatan fungsi pemerintah ya, melalui reformasi birokrasi dan transformasi berbasis digital, diharapkan terjadinya pergantian antara PT atau mungkin nanti PT menjadi wali kota, kemudian habis masa jabatan dengan PJ wali kota, ini pembangunan tetap berjalan. Jadi tidak ada kemudian tragedi politik, tidak ada kemudian hal-hal yang masyarakat merasa tidak nyaman. Nah, oleh karena itu butuh penguatan fungsi pemerintah, ya, sehingga dalam hal ini proses pembangunan tentu harus berjalan. Makanya salah satu RPD 2024-2026 bagaimana berkelanjutannya pembangunan, ya, sehingga proses pembangunan yang selama ini sudah dilaksanakan, kalau ada yang kurang terus dilanjutkan. Dan kedua,
satu hal yang untuk mengantisipasi terkait dengan inflasi, maka ke depan ini butuh sinergitas. Artinya Pak Lurah ini tidak akan bisa berjalan tanpa ada dukungan dari Forum RW, tanpa dukungan dari para ketua RW dan juga di bawahnya pada RT terkait dengan informasi kondisi masyarakat di bawah. Ya. Jangan sampai kemudian yang selama ini sering dimunculkan terkait dengan gizi buruk atau stunting gitu ya, apalagi krisis nanti misalnya kita naudzubillah menjalik berdampak ke kita, inflasi naik, jangan sampai ada warga di Tirahayu yang tidak bisa makan Pak Lurah. Ya, ini tolong dicatat gitu ya. Jadi kalau ada yang tidak bisa makan gitu ya, apalagi berhari-hari, itu yang perlu diwaspadai adalah hal itu yang akan muncul, sehingga peran tetangganya dan juga peran RT RW ini jangan sampai kemudian terlalaikan. Karena kewajiban pemerintah daerah. Ya. Dalam hal ini unsur terbawahnya adalah ada di Pak Lurah, kemudian menyampaikan ke camat, kemudian koordinasi dengan dinas sosial. DPRD sebagai penyelenggara pemerintah daerah, fungsi tadi sudah disampaikan mengawasi. Makanya saya juga butuh bantuan informasi, jangan sampai kemudian perjalanan di 2023 ini gitu ya. Kemudian terjadi imbas yang luar biasa, kita berharap tidak sampai terjadi. Nah, terkait kenaikan harga sembako yang meningkat luar biasa, maka nanti ada subsidi yang akan digelontorkan baik dari pusat maupun dari pemerintah daerah, termasuk adanya bantuan. Ya, kita juga akan menyiapkan kerangka itu. Jadi jangan sampai kemudian muncul persoalan gejolak ekonomi berakibat gejolak sosial yang kemudian berimplikasi kepada ketidaknyamanannya, ya, tidak amannya masyarakat dalam berinteraksi. Ini sama-sama perlu dijaga, Pak Lurah. Ini mungkin yang perlu saya sampaikan gitu ya. Kalaupun terkait dengan program kegiatan yang akan diselenggarakan dalam kerangka penyusunan ya RPJMD, maksudnya RKPD gitu ya, maka diharapkan silakan disampaikan. Sehingga disampaikan tentu dengan prioritas yang utama nanti masuk ke penyamatan. Kalaupun istilahnya tadi disampaikan oleh Bu Janet, ada hak prerogatif dari anggota dewan untuk menyalurkan dengan pokok pikiran, ini dilindungi oleh undang-undang sehingga tidak tersampaikan komunikasinya. Ya, ketika ada komunikasi maka otomatis ya, yang tadinya jatahnya cuma 2 miliar misalnya yang bisa tersalurkan untuk Jatirahayu kemudian bisa 3 atau 5 gitu ya. Karena tadi saya tanya ternyata PBB yang disetor 5 miliar. Cuman saya belum dapat informasi nih kira-kira dikembalikannya berapa miliar dalam realisasi pembangunan ya. Nah, yang sudah minimal separohnya kalau bisa sama gitu ya. Sebagaimana informasi yang tersampaikan tadi juga di beberapa perusahaan. Nah, inilah kemudian informasi itu perlu tersampaikan ke teman-teman dewan, dikomunikasikan, kemudian itu yang nanti akan kita dorong. Ya, karena keterbatasan anggaran yang diusulkan karena begitu banyak, maka butuh prioritas. Ketika prioritas, tentu dewan harus tahu mana yang betul-betul menjadi kebutuhan di lapangan. Ketika ada informasi itu, maka kemudian itu menjadi harapan. Ya. Terakhir tadi saya sampaikan, ternyata lahannya belum ada. Ya, ini repot ini. Tadi di Jati Melati saya bilang sama kasusnya. Ketua katanya SMP 47 belum ada bangunannya sudah 4 tahun. Clear saya bilang. Saya akan pastikan saya bisa akan dorong anggarannya. Yang penting ada lahannya. Ya kan? Nah, kalau tidak ada lahan berarti butuh penganggaran lahan dulu. Nah, gitu ya. Ya mudah-mudahan nanti ke depan kalau lahannya sudah ada baru bisa kita masuk program pembangunan. Tanpa ada lahan, ya mau dibangun jalan mana kan gitu kan. Jadi ini juga mungkin menjadi PR kita semua. Mudah-mudahan apa yang direncanakan dalam rangka pembebasan lahan ini bisa terlaksana, kemudian baru dilanjutkan dengan melakukan pembangunan. Tanpa ada lahan akan kesulitan. Dan satu hal, ini kembali lagi pendidikan dasar kewajiban pemerintah daerah, kewajiban kita bersama. Mudah-mudahan apa yang menjadi kebutuhan ya di SMP 57 ini bisa terwujud. Ya, ini akan menjadi harapan kita semua. Demikian sambutan ini. Ya, mudah-mudahan proses musrembang tercatat rapi dokumentasinya, kemudian nanti dibawa di tingkat musrembang kecamatan. Ya, mungkin dari 200 kegiatan yang prioritas dikasih tanda saja. Karena masing-masing dewan juga punya usulannya.
nanti akan terjadi harmonisasi, dan itu kemudian menjadi data yang akan dimasukkan di RPJMD, bukan RPJMD, RKPD. Itu saja yang bisa sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.